السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan masalah yang membahas tentang perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita bahas beberapa perkara, di antaranya yang pertama adalah doa salihin, berdoa kepada orang saleh yang telah mati. Ini adalah perkara jahiliyah yang telah diselisihi oleh Rasulullah SAW, dan beliau melarang umatnya, melarang kaum muslimin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh jahiliyah, yaitu memohon berdoa kepada orang-orang saleh yang telah mati. Yang kedua, at-tafarruq. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah berpecah belah. Mereka menganggap rendah kalau diperintahkan untuk bersatu. Maka kebiasaan mereka adalah bercerai-berai dan berpecah belah. Tidak bisa dipimpin oleh satu pimpinan. Maka berkaitan dengan ini adalah perkara jahiliyah yang ketiga, yaitu tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada seorang pemimpin. Ini masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar yang tidak pernah bisa dipimpin, dan mereka bangga kalau bisa menyelisihi penguasanya, bangga kalau bisa menentang penguasanya. Ini perkara jahiliyah pula yang Rasulullah SAW menentangnya dan mengajarkan kepada umat Islam untuk tunduk dan taat pada penguasanya, kepada pemimpinnya, selama penguasa itu masih muslim. Maka kezaliman mereka, kecurangan mereka, kejahatan mereka tidak membatalkan perintah tadi. Perintah untuk tetap dia tunduk di bawah kepemimpinannya, tidak boleh memberontak atau menentangnya. Maka perkara yang ketiga dari perkara jahiliyah juga diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perkara menentang penguasa. Diajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi masyarakat yang terpimpin. Maka sekarang kita bahas yang keempat dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu at-taqlid. Ar-rabi'ah, yang keempat dari perkara-perkara jahiliyah, anna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha at-taqlid. Bahwa agama jahiliyah, agama mereka dibangun di atas beberapa prinsip, dan prinsip yang paling besarnya adalah at-taqlid. Ini prinsip yang dibangun di atasnya agama jahiliyah. Apa agama jahiliyah? Agama kesyirikan-kesyirikan dan agama bikinan-bikinan mereka sendiri. yakni agama yang dari satu sisi dia adalah syirik, agama kesyirikan, yang dilakukan adalah seremonial kesyirikan, upacara-upacara adat mereka untuk mempersembahkan berbagai macam persembahan kepada berhala, itu agama mereka.
dan dibangun agama mereka di atas prinsip yang paling besar, yaitu at-taqlid. Taklid, membebek, hanya ngikut apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. Inilah yang dikatakan taklid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar min al-awwalin wal akhir. Bahkan ini merupakan kaidah besar yang dipegang oleh seluruh orang-orang kafir. Orang kafir yang dulu maupun orang kafir yang sekarang. Orang-orang kafir yang awal maupun orang-orang kafir yang terakhir. Ini orang kafir yang dulu maupun orang kafir yang akan datang, sama. Prinsip mereka yang terbesar adalah at-taqlid. Membebek dan ngikut dengan taklid buta tanpa ilmu, mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya, oleh orang-orang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 dan 24. Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun." Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna." Demikianlah setiap kami utus dari sebelum engkau ke setiap desa dari seorang rasul, seorang pemberi peringatan, kecuali pasti orang-orang mutrafuha. Mutrafun adalah orang-orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya kaya. Borjuis. yakni orang-orang yang merasa tinggi. Qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Tokoh-tokoh mereka mengatakan, kami telah mendapatkan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, bahwa mereka berada di satu jalan. Ummah di sini maknanya jalan. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan bahwa makna ummah ada beberapa makna. Ummah bermakna imam, ummah bermakna kumpulan manusia, dan ummah bermakna tariq. Ummah dengan makna jalan. Yani umat ini bisa bermakna imam. Imam yang diikuti, pemimpin. Umat juga bisa bermakna sekumpulan manusia yang berkumpul dalam satu tempat, dikatakan umat. Demikian pula bisa bermakna jalan. Maka tentunya dalam ayat ini yang paling tepat adalah yang ketiga, yaitu bermakna jalan. Karena dikatakan oleh mereka, orang-orang jahiliyah tadi menyatakan kepada rasul-rasul yang membawa risalah, kepada nabi-nabi yang membawa ajaran agama Allah, mereka berkata, orang-orang musyrikin tadi, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas satu umat. Berarti yang tepat maknanya apa umat? Di atas satu jalan. Bahwa kami mendapati nenek moyang kami berada di satu jalan, wa inna 'ala atharihim muqtadun. Dan kami di jejak-jejak mereka kami mengikuti. Yani kami berjalan di jalan nenek moyang kami. Kami berjalan di jalan yang telah dilalui oleh nenek moyang kami. Qala, maka dikatakan kepada mereka, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kata rasulnya kepada mereka, bagaimana kalau ternyata yang kami bawa kepada kalian, yang aku bawa kepada kalian lebih baik, lebih bagus daripada apa yang kalian dapati dari nenek moyang kalian. Ternyata mereka tetap membangkang, tetap menentang rasulnya dan berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sungguh kami terhadap apa yang kalian bawa, kami mengingkari. Kami kafir mengingkari apa yang kalian bawa. Perhatikan bagaimana umat-umat musyrikin, bagaimana kaum-kaum jahiliyah menentang nabinya. Bagaimana mereka menentang rasul-rasul yang Allah utus pada mereka. Alasan penentangan mereka adalah at-taqlid.
Alasan penentangannya, kami mendapati nenek moyang kami berada di satu agama, di satu jalan, dan kami mengikuti mereka. Kemudian Rasulnya menerangkan pada mereka bahwa yang kami bawa ini agama Allah, lebih bagus daripada apa-apa yang kalian dapati dari nenek moyang kalian. Kebiasaan, adat istiadat nenek moyang kalian itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang kami bawa, di agama tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka tetap menentangnya, tetap mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami terhadap apa yang kalian bawa kami mengingkari. Yani tegas-tegas mereka menyatakan kami kafir terhadap apa yang kalian bawa wahai para rasul. Kami mengingkari apa yang kalian bawa wahai para nabi. Subhanallah, mereka mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul hanya karena alasan taklid. Ini jahiliyah. Maka sangat menyedihkan kalau ternyata kebiasaan jahiliyah, bahkan kaidah jahiliyah, prinsip besar jahiliyah ternyata masih sering dipakai oleh sebagian kaum muslimin di masa kita khususnya. Yang kalau kita ingatkan dengan ayat-ayat Allah, kita ingatkan dengan hadis-hadis Rasul, jawabannya persis sama dengan jawaban mereka kaum jahiliyah. Jawabannya kalimat yang sama persis. Kami mendapati nenek moyang kami begini dari dulu. Kami mendapati bapak-bapak kami seperti ini. Kok tiba-tiba kamu membawa ajaran baru? Ini bukan ajaran baru. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Ini ayat dan hadis. Kami mengingkari apa yang kalian bawa. Pokoknya dari dulu nenek moyang kami sampai bapak-bapak kami sampai kami seperti ini. Tidak mau berubah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti penyakit jahiliyah telah melanda, telah masuk kepada sebagian kaum muslimin. Mereka lebih mengutamakan taklid di atas Quran dan Sunnah. Qala, Allah juga berfirman, memerintahkan mereka dengan ucapan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka dan tentunya kepada kita seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yani ikutilah agama Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, yang Allah turunkan kepada mereka dan disampaikan kepada kalian. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diajarkan kepada kalian. Ikutilah apa yang Allah turunkan dan jangan ikuti yang lain. Jangan ikuti segala jalan-jalan lain yang menentang jalan Allah. Walaupun itu jalan nenek moyang kalian, walaupun itu jalan tokoh-tokoh yang dibanggakan oleh kalian, walaupun itu adalah jalan orang-orang yang dianggap mulia oleh kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti selain Allah para wali-wali kalian atau wali-wali lain. Maka ya fanifidina azakumullah, dikatakan di sini dengan perintah dan larangan sekaligus. Perintah untuk mengikuti ajaran yang Allah turunkan kepada nabinya, dan larangan untuk mengikuti yang lain, termasuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, dalam surat lain, surat Al-Baqarah ayat 170. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Wa idza qila lahum, dan kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab. Lihat masyarakat jahiliyah, lihat orang-orang kafir musyrikin jahiliyah, ketika dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, jawabannya qalu ma bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami akan tetap mengikuti apa yang telah dijalani oleh bapak-bapak kami.
Kami terus akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah digariskan, telah dijalani oleh nenek moyang kami. Jawabannya seperti itu. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk mengikuti nabinya, untuk mengikuti ayat-ayatnya. Tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tetapi membantah dengan kalimat bahkan kami akan tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang kami. Allah katakan kepada mereka, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana kalau nenek moyang kalian ternyata mereka tidak berakal dan tidak mendapat petunjuk? Ini bagaimana pendapat kalian kalau ternyata nenek moyang kalian orang-orang bodoh? Berarti akan ikut kebodohan nenek moyang kalian. Bagaimana pendapat kalian kalau ternyata nenek moyang kalian dalam keadaan tidak mendapat petunjuk? Ingin benar tapi salah. Bagaimana? Kalian akan menjadi sesat, terbawa oleh kesesatan nenek moyang kalian. Maka kemungkinan-kemungkinan ini akan terjadi karena taklid, apalagi yang diistilahkan dengan taklid buta. Padahal yang namanya taklid semuanya buta. Artinya nggak ada taklid yang baik. Yang namanya taklid semuanya bighairi ilmin. Kalau dengan ilmu, itu namanya bukan taklid. Kita mendengarkan dari ulama. Kenapa kamu mengikuti ulama itu? Karena ulama itu menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan hujjah-hujjah. Apa ini taklid atau bukan taklid? Bukan taklid, ini namanya ittiba. Ngikut ulama yang menyampaikan ilmu. Tetapi kalau bighairi ilmin, tanpa ilmu, bighairi ilmin, maka itulah yang disebut taklid. Pokoknya apa kata dia? Loh, dia nggak bawa kendaraan, ya pokoknya. Pokoknya apa jare Gus Dur misalnya. Pokoknya apa jare kiai. Loh, apa nggak dengar dalilnya, ayat-ayatnya? Itu namanya taklid. Berarti yang namanya taklid bighairi ilmin. Kalau dengan ilmu, nanyakan apa dalilnya, apa riwayatnya, apa hadisnya. Makanya yang disebut dengan kalimat ittiba, bukan taklid. Berarti taklid mesti buta. Kalau tidak buta namanya bukan taklid. Kalau dengan ilmu namanya ittiba. Maka kebiasaan jahiliyah adalah taklid, yaitu ngikut tanpa ilmu. Pokoknya apa kata kebiasaan nenek moyang, apa kata bapak-bapak kita dulu, itu yang saya ikuti. Maka Allah katakan dengan imkaniyah, dengan beberapa kemungkinan. Awalau kana aba'ukum la ya'qilun. Bagaimana kalau ternyata nenek moyang kalian bodoh? Maka niscaya kalian akan terbawa kebodohan mereka. Atau la yahtadun. Bagaimana kalau nenek moyang kalian dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk, alias sesat? Oh, tapi kan orang mereka niatnya baik, betul. Mungkin mereka niatnya baik, tetapi kalau tidak mendapatkan petunjuk, nyasar, maunya baik, tapi jalannya salah. Akhirnya tersesat. Maka akan terbawa sesat bersama nenek moyang kalian. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Tetapi ketika mereka membantah, bahkan kami mengikuti nenek moyang kami, maka Allah katakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ila ghairi dzalika mimma yadullu ala anna ahlal jahiliyah kanu fi ribqatit taqlid. Ayat-ayat ini semua menceritakan bahwa masyarakat jahiliyah, keadaan jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, mereka dalam keadaan di dalam ikatan taklid. Mereka betul-betul terkungkung oleh taklid. Mereka hanya mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. La yuhakkimuna lahum ra'yan wa la yashghiluna fikran. Mereka tidak pernah memiliki pendapat-pendapat yang bijak. yakni ihkam itu memikirkan dengan sungguh-sungguh, nggak pernah. Malas untuk berpikir, pokoknya apa kata nenek moyang kita ikuti. Kenapa kamu kerjakan ini? Pokoknya kami dapati bapak-bapak kami begini, maka saya ngikut. Tidak mau menggunakan akalnya, nggak mau menggunakan hatinya, dan nggak mau mereka untuk berpikir dengan jernih. Loh, ini untungnya apa, ruginya apa?
Secara akal saja, apa untungnya kamu memberikan korban-korban kepada berhala-berhala, kepada tempat-tempat keramat? Apa kaitannya? Kalau mau berpikir, tetapi mereka tidak mau berpikir. Mereka hanya mengatakan pokoknya kami mendapati nenek moyang kami begini, maka kami ikut. Kenapa kamu letakkan kembang 7 warna di pojok rumah? Coba berpikir. Apa? Secara higienis justru menjadi penyakit. Karena itu akan membusuk dan keluar penyakit-penyakit. Apalagi keuntungannya? Dari sisi mana keuntungannya? Harumnya sebentar kemudian hilang. Ikhwan fillah azakumullah, maka berarti mereka itu betul-betul tidak berpikir sama sekali. Mereka hanya mengatakan pokoknya dari dulu nenek moyang kita meletakkan kembang ini di sini dan sesajen ini di sini, maka saya ngikut. Dalam keadaan tidak tahu untungnya apa, ruginya apa, dalam keadaan tidak tahu hukumnya apa, apalagi secara agama. Apa dalilnya dari Quran dan Sunnah? Apa hujahnya? Apakah ini bukan syirik, bid'ah? La haula wala quwwata illa billah. Mereka sama sekali tidak mau bertanya dan tidak mau berpikir. La yuhakkimuna lahum ra'yan wa la yushghiluna fikran falidzalika tahu. Oleh karena itu mereka dalam keadaan yatihun, tersesat, dalam keadaan tidak memiliki petunjuk. Tersesat fi audiyatil jahalah, tersesat di lembah kebodohan. Wa hakadha kullu man salaka maslakahum. Demikianlah setiap orang yang berjalan di jalan mereka, berpendirian seperti pendirian mereka, dan mereka berprinsip dengan prinsipnya jahiliyah, maka mereka akan terjatuh ke dalam hal yang sama, yaitu tersesat di lembah kebodohan. Siapapun dan di zaman apapun, walaupun zamannya sudah zaman modern, tetapi ternyata ada mereka-mereka yang masih menggunakan kebiasaan jahiliyah. Tidak mau berpikir dengan otaknya, nggak mau berpikir dengan hatinya, dan tidak mau bertanya apa dalilnya, hanya mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Fahadhihi jahiliyah yang akan menyesatkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam lembah kebodohan. Fi ayyi asrin kan, di masa manapun. Demikian ikhwan fillah azakumullah, masalah jahiliyah yang keempat. Kita lanjutkan insyaallah nanti yang kelima, tentang iqtida bil ilmi al fasiq atau al abid al jahil bil alim al fasiq. Kebiasaan jahiliyah yang berikutnya nanti adalah ngikut orang-orang yang dianggap ahli ibadah padahal bodoh, atau mengikut orang yang dianggap berilmu tetapi ulama su. Ini juga kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang akan kita bahas insyaallah pada kajian yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.